Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat selalu. Pertama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat bisa bersilaturahmi, nikmat bisa melaksanakan kegiatan di pagi hari ini. Kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pembelajaran di hari ini Ibu akan membahas tentang tata kelola humas dan keprotokolan kelas 11. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang sejarah humas di dunia. Bisa kalian perhatikan yang ada di layar. Sejarah humas di dunia. Humas di dunia itu dipelopori oleh E.V. Ledbetter-Lee pada tahun 1906 yang kemudian dikenal sebagai press release, dan tokoh ini dianggap menjadi the father of public relations. Kemudian sejarah humas di dunia yang kedua dipelopori oleh Bernard Edward Bernays yang memulai karirnya pada tahun 1913 sebagai agen pers. Pada tahun 1923, Bernays menulis buku yang berjudul Crystallizing Public Opinion. Kemudian tokoh ini juga merupakan orang pertama yang membuat mata kuliah Public Relations sebagai ilmu pengetahuan yang dipelajari di dunia. Oke, jadi sejarah humas di dunia itu ada dua pelopornya. Yang pertama adalah E.V. Ledbetter-Lee yang tercetus di tahun 1906, dan yang kedua adalah Edward Bernays yang tercetus pada tahun 1913. Untuk Ledbetter-Lee dikenal sebagai the father of public relations, sedangkan Edward Bernays itu dikenal sebagai orang pertama yang mencetuskan PR menjadi ilmu pengetahuan dan diterapkan pada mata kuliah. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada sejarah humas di Indonesia. PR atau humas di Indonesia diakui pada tahun 1950 secara konseptual. Pada Indonesia mendapat pengakuan dari Kerajaan Belanda itu pada tanggal 27 Desember 1949. Kemudian di tanggal 13 Maret 1971 mulai diakui secara kelembagaan atau institusional. Dan pada tanggal 1913, pada tanggal 13 September 1996 dibentuklah Formakas, yaitu Forum Komunikasi Humas Perbankan. Lalu setelah itu didirikan London School of Public Relations oleh Prita Kemal Hadi. Memahami humas atau public relation lebih lanjut. Beberapa ahli yang menjelaskan tentang humas atau public relation itu ada kurang lebihnya ada 4 orang. Yang pertama, Edward Bernays. Di sini bisa kalian dengarkan baik-baik.
Edward L. Bernays berpendapat bahwa hubungan masyarakat atau public relation mempunyai 3 pengertian, yaitu A. Memberikan penerangan kepada masyarakat. B. Pembujukan langsung terhadap masyarakat. C. Untuk mengubah sikap dan tindakan. Dan D. Usaha-usaha integritas sikap dan tindakan dari permasalahan dengan masyarakat dan masyarakat terhadap permasalahannya. Yang kedua, ada Scott M. Cutcliffe dan Allen H. Center. Keduanya berpendapat bahwa humas merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasikan kebijakan, dan tata cara seseorang atau organisasi, serta suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publik. Ketiga, ada Public Relations of America, dan yang keempat ada Dr. Rex Harlow. Berikutnya kita masuk pada fungsi humas. Menurut rumusan Departemen Penerangan Republik Indonesia, humas berfungsi sebagai berikut. A. Melaksanakan hubungan ke dalam. B. Melakukan hubungan keluar. C. Melakukan pembinaan serta bimbingan. D. Menyelenggarakan koordinasi integritas dan sinkronisasi. Untuk melaksanakan hubungan ke dalam, yaitu pemberian pengertian tentang segala hal mengenai Departemen Penerangan terhadap internal publik secara seperti karyawan. Jadi, melaksanakan hubungan ke dalam itu mempunyai pengertian perusahaan atau office itu memberikan pengertian tentang segala hal mengenai Departemen Penerangan terhadap internal publik seperti karyawan. Internal publik itu adalah orang-orang yang berada di dalam perusahaan itu sendiri, yaitu karyawannya, pengurus-pengurus perusahaannya, seperti itu. Lalu yang kedua, melakukan hubungan keluar atau yang B ya. Yang B itu melakukan hubungan keluar, memiliki pengertian yaitu memberikan informasi tentang segala hal mengenai Departemen Penerangan terhadap eksternal publik seperti masyarakat pada umumnya. Jadi maksud dari eksternal publik itu adalah masyarakat di luar dari departemen itu sendiri. Kita lanjut, fungsi humas yang kedua menurut Edward L. Bernays. Menurut Edward L. Bernays, fungsi humas adalah yang pertama, menyediakan penerangan atau pemahaman kepada publik. Lalu yang kedua, melaksanakan persuasi kepada publik. Yang ketiga, usaha mempersatukan sikap dan perilaku lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Pengertian humas yang ketiga menurut Janalis Janait. Menurut Janalis Janait, fungsi humas itu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi konstruktif dan fungsi korektif. Fungsi konstruktif yaitu
Humas mendorong untuk membuat aktivitas ataupun kegiatan terencana dan berkesinambungan yang cenderung bersifat proaktif. Termasuk dalam hal ini, humas bertindak secara preventif atau sebagai pencegah. Yang B, fungsi korektif, yaitu humas dapat mengatasi terselesainya permasalahan yang terjadi dalam organisasi. Fungsi ini sama halnya dengan suatu penyakit ketika orang sudah dalam keadaan sakit, maka upaya selanjutnya adalah upaya mengobati untuk menuju kesembuhan. Dengan demikian, mengobati adalah salah satu upaya penyembuhan, maka dapat jadi upaya ini gagal total sehingga menyebabkan kematian. Pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi menurut jurnalis Junaid, fungsi konstruktif itu sebagai pencegahan, fungsi korektif itu sebagai pengobatan. Rangkuman untuk materi yang Ibu berikan hari ini. Secara global, humas memiliki pengertian sebagai berikut. Humas adalah usaha mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi secara timbal balik dalam rangka memperoleh kerjasama dalam upaya pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam tugas humas terdapat aspek-aspek antara lain layanan, komunikasi, kesetiaan, produktivitas, dan etika moral. Pokok yang menjadi acuan untuk melaksanakan program kehumasan yaitu pertama, fact finding, yang kedua, planning, yang ketiga, communicating, dan yang keempat, evaluating. Ya, sekian ya materi yang Ibu berikan hari ini. Untuk tugas, Ibu share di link tugas di Google Classroom. Sekian dari Ibu, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, itu beberapa bahan materi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk pertanyaan akan kita bahas. Untuk pertanyaan-pertanyaan, untuk diskusinya akan kita bahas pada saat kita Zoom di minggu-minggu berikutnya. Nah, setelah kalian lihat, setelah kalian pelajari materi yang Ibu berikan, kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan juga di Google Classroom ya anak-anak ya. Tugas kalian kumpulkan hari ini juga paling lambat pukul 3 sore. Demikian dari Ibu, semoga kalian sehat selalu, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia, jaga kesehatan, jaga imunitas kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.